Karena dasar itulah yang kita gunakan untuk mengaktifkan suatu keilmuan yang dari belum kebuka menjadi kebuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya Host Daeng. Alhamdulillah sahabat. Berjumpa lagi di channel kita bersama Jejak Orang Malam, yang akan memberikan suatu hal yang bermanfaat, akan selalu memberikan suatu pelajaran yang bermanfaat tentang hal-hal goib. Ini sudah tahun canggih modern internet, hal-hal goib itu pasti ada. Kali ini saya akan membahas tentang orang-orang yang berilmu tapi salah jalan. Contohnya berilmu tapi tidak ada bimbingan arahan oleh seorang guru. Saya lanjut, tapi saya tes kamera dulu. Nah, ini belakang saya ini sahabat, ada pondok derita saya, tempat meditasi saya di malam hari. Ini tepatnya di atas gunung, jadi di bawah sana gunung, di belakangnya itu gunung. Jadi ini posisinya pas tengah-tengah gunung, itu tempat meditasi saya sahabat. Oke, kita lanjut sahabat, ngobrol santai, ngobrol bareng. Saya stay kamera dulu sahabat ya. Oke lah sahabat, kita lanjut membahas tentang orang-orang yang salah jalan atau orang-orang yang salah berilmu. Itu akan fatal sahabat ya. Jadi banyak-banyak pengalaman yang saya lihat, banyak-banyak orang yang saya lihat. Ini kita saling kita saling membuka wawasan sahabat ya. Saya belajar, sahabat juga belajar. Jadi kita sharing tentang suatu keilmuan itu. Jadi mungkin sahabat-sahabat semua yang tertarik hal-hal goib, tertarik hal-hal yang berhubungan dengan spiritual, mungkin sahabat-sahabat semua di sini baru mau memulai belajar tentang ilmu-ilmu spiritual, karena ilmu itu banyak sahabat ya. Ilmu itu banyak versinya, ada ilmu hikmah, ada ilmu kebatinan, ada ilmu tenaga dalam. Nah, seperti itu sahabat. Jadi mereka masing-masing mempunyai basic dan masing-masing mempunyai kelebihan. Tapi di sini saya sebagai pelaku spiritual juga, walaupun ilmu saya masih ya ecek-ecek lah sahabat ya, walaupun ilmu saya masih ecek-ecek ya, semua itu kan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun masih ecek-ecek, masih banyak yang lebih hebat daripada saya. Cuma kan apa salahnya saya berbagi, siapa tahu kan ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua yang melihat channel kami. Zaman sudah canggih, zaman sudah modern, internet ada, apalagi Google aja, itu di Google itu banyak suatu keilmuan yang diupload orang-orang di Google. Di YouTube pun banyak orang-orang mengupload suatu keilmuan. Walaupun banyak seperti itu, tapi hati-hati sahabat. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Ketika kita mau belajar suatu keilmuan, ketika kita mau belajar suatu spiritual, memasuki dunia spiritual, itu tidak semudah yang kita bayangkan sahabat. Contohnya saya belajar spiritual ini kurang lebih 6 tahun ya, masih begini-begini saja sahabat. Karena wadah seseorang itu berbeda-beda, ada yang cepat menerima, ada yang lambat, seperti itu sahabat. Jadi untuk sahabat-sahabat semua yang mau belajar tentang keilmuan, jangan terpengaruh oleh di medsos atau di YouTube atau di FB atau di Google. Karena kenapa, saya lihat pun, saya pun sangat sedih. Di Google itu memang itu amalan keilmuan itu memang semuanya ada sih sebenarnya di Google. Ada di Facebook, di YouTube pun ada. Cuman seperti ini sahabat masalahnya. Ketika sahabat mau mempelajari, takutnya nih sahabat ada yang mengamalkan suatu atau mengambil suatu keilmuan dari Facebook, YouTube atau Google. Kita tidak ada yang membimbing, kita tidak ada yang mengarahkan, dan kita tidak ada yang menjaga. Takutnya yang sahabat amalkan ini, yang sahabat yang terima ini dari situ bukan keilmuan yang bagus sahabat. Contohnya kalau sahabat mengamalkan ini tanpa bimbingan gurunya, ya bisa saja kan yang datang, keilmuan yang datang itu keilmuan dari
bangsa iblis, bangsa jin-jin kafir atau setan. Bisa saja seperti itu sahabat, karena mereka semua bisa memanipulasi sedemikian rupa sehingga kita bisa tertipu daya. Seperti itu sahabat. Nah yang kedua, takutnya juga sahabat apabila mengamalkan tersebut tanpa bimbingan seorang guru, arahan seorang guru, dampingan seorang guru, itu ini yang paling fatal ini sahabat. Sahabat-sahabat semua akan blank atau setengah gila. Masih mending kalau sudah setengah gila, tapi kalau ini ada yang sampai gila ini sahabat. Karena suatu keilmuan yang tidak sempurna, suatu keilmuan yang tidak ada ijazahnya. Di saat kita mau berguru, di saat kita mau berilmu, kita harus mencari guru. Seperti itu sahabat. Kita harus mencari guru. Walaupun memang ada orang-orang, salah satu orang yang menjual media di internet itu, media untuk suatu keilmuan, mungkin bisa saja, cuman kan takutnya sahabat tidak tahu, nanti sahabat memaharkan suatu keilmuan katanya ya dari medsos itu, orang-orang tersebut ya mengamalkan. Nah itu kan dikirim tuh paketnya dari jauh sampai ke rumah sahabat-sahabat semua. Nah kemudian sahabat mengamalkan, sedangkan ilmu yang dikirimkan atau benda yang dikirimkan kepada sahabat tersebut itu dia pun tidak tahu yang diisi itu apa. Nah yang dikirim ke sahabat itu apa. Jadi pada saat sahabat menerima ilmu tersebut, bukan ilmu yang bagus malah yang masuk, tetapi ya ilmu jin, kafir, ilmu iblis, ilmu setan, seperti itu sahabat. Itu harus dipahami sahabat. Nah, kalau untuk sahabat, ini kan basicnya beda-beda nih ilmu nih ya. Saya bilang tadi ada ilmu hikmah, ada ilmu tenaga dalam, ada ilmu kebatinan. Itu basicnya mengambil semua keilmuan itu beda-beda. Karena untuk belajar sebuah keilmuan itu harus ada dasar. Harus ada dasar, harus ada bimbingan langsung, harus ada arahan langsung. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang mendapat suatu ilmu itu langsung dari Allah dengan mujizat, itu ada, mungkin ada. Dan ada pula sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang mendapatkan ilmu dari kodam. Contohnya kodam itu datang ke kita, kemudian kita menggunakan ilmu dari kodam tersebut, itu ada. Tetapi di dalam belajar keilmuan, mencari ilmu itu datangilah guru. Saya bilang tadi datangi guru, tapi mencari guru itu tidak mesti harus yang karena yang terkadang saya lucu sahabat, banyak sekarang yang memanfaatkan untuk mencari uang itu dengan penampilan. Tuh, maksud saya dengan penampilan berkedok mengatasnamakan agama, mengatasnamakan ulama, mengatasnamakan kiai, hanya untuk mendapatkan uang. Seperti itu Pak. Sebenarnya itu ya wallahu a'lam bishawab, itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mencari guru itu tidak mesti yang bersorban, tidak mesti alim ulama, karena guru itu tidak memperlihatkan suatu dirinya kalau dia itu hebat. Itu adalah guru sahabat. Karena walaupun ya itu pengalaman saya juga sih sahabat mencari guru. Intinya hatinya baik, niatnya baik, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, itu adalah seorang guru. Kemudian kalau dalam berilmu itu sahabat harus diisi. Kita harus diisi. Kita harus dibimbing, kita harus punya dasar. Karena dasar itulah yang kita gunakan untuk mengaktifkan suatu keilmuan yang dari belum kebuka menjadi kebuka. Seperti itu sahabat. Dasar itu contohnya kita membuka wadah
kebatinan, membuka wadah keilmuan. Takutnya sahabat-sahabat semua belum belum ada kunci atau belum ada dasar langsung mengamalkan ini. Ya seperti itu tadi, walaupun sahabat menikmati suatu keilmuan itu, cuman kan ilmunya tidak bagus, yang ujung-ujungnya sahabat menjadi sesat. Kenalilah dulu orang itu, apakah dia bisa pantas menjadi seorang guru. Itu sahabat. Mungkin sampai di sini dulu sahabat. Semoga sahabat-sahabat semua paham, dan semoga sahabat-sahabat semua yang mau mencari ilmu atau belajar spiritual, ingat, harus ada kunci, harus ada dasar, dan harus wadah suatu keilmuan itu dibuka. Seperti itu sahabat. Jadi itu tadi penyampaian saya agar menjadi contoh dan motivasi untuk sahabat-sahabat semua. Mungkin ada kekurangan, tutur kata yang salah, mohon maaf. Saya sebagai orang yang belajar juga, ya banyak kesalahan juga. Mungkin sampai ini. Wabil taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual, salam kopi hitam, dan salam persaudaraan dari saya, Ustaz Daeng. Terima kasih.